Selamat malam teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Galuh Aninditya dalam mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas terkait arsitektur sistem informasi bisnis. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Untuk pembahasan kali ini di minggu ke-7 kita akan membahas terkait arsitektur sistem informasi bisnis, di mana dalam praktik bisnis pendekatan itu terintegrasi antara bisnis dan juga teknologi informasi, sehingga hal ini menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang seperti pada struktur organisasi, proses bisnis, dan juga aplikasi TI dan juga infrastruktur teknis. Jadi yang dimaksud dengan arsitektur itu merupakan suatu konsep dasar dari sebuah sistem yang dalam lingkungannya itu terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Jadi arsitektur itu diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Contohnya itu untuk gambaran dari struktur organisasi, proses bisnis di dalamnya yang kompleks, dan juga dukungan aplikasi yang akan dipakai serta infrastruktur teknis. Hal itu semua memerlukan aspek dan domain yang berbeda serta dari hubungannya begitu. Jadi bisa dikatakan arsitektur enterprise karena kita berbicara terkait bisnis, jadi kita mengkaitkannya dengan perusahaan. Jadi arsitektur enterprise itu merupakan arsitek atau suatu rancangan pada level keseluruhan organisasi, di mana enterprise arsitektur itu mencakup sebuah prinsip, metode, dan juga model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan juga realisasinya dalam suatu struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan juga infrastruktur dari sebuah enterprise. Jadi enterprise arsitektur itu mencakup inti-inti dari bisnis, teknologi informasi dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk dapat mencapai kesuksesan dalam suatu bisnis. Jadi karakteristik yang paling penting dari sebuah enterprise arsitektur itu menyediakan pandangan yang menyeluruh dari sebuah enterprise atau dari sebuah bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi sebuah enterprise arsitektur yang baik itu dapat menyediakan kebutuhan yang matang untuk dapat menyeimbangkan dan juga membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari begitu. Jadi yang dimaksud dengan arsitektur sistem informasi bisnis itu merupakan suatu kerangka kerja yang menghubungkan teknologi informasi dan dengan proses bisnis untuk dapat mendukung tujuan strategis dan juga operasional dari sebuah organisasi, di mana arsitektur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, serta aplikasi bisnis yang semuanya itu saling berinteraksi untuk dapat memfasilitasi aliran informasi dalam suatu bisnis. Dalam pembuatan arsitektur itu memerlukan sebuah proses yang sekaligus dalam membuat sebuah produk. Jadi produk itu berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang sebuah proses bisnis dan sistem developer dalam mengembangkan suatu aplikasi.
Hal ini dibuat agar tetap sejalan dengan tujuan dan juga kebijakan yang ada dalam sebuah bisnis. Dampak dari proses ini adalah kesadaran ataupun kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan juga aliran informasi bisnis yang akan terlihat begitu. Jadi proses arsitektur itu terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perencanaan dan juga implementasi, di mana hal ini menjadi sebuah sistem yang akan dilakukan dalam sebuah operasional bisnis begitu. Dalam semua tahapan proses arsitektur ini harus dapat digunakan sebagai komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder itu menjadi penting begitu. Lalu ada beberapa jenis dari arsitektur sistem informasi bisnis, dari arsitektur terpusat, terdistribusi, dan juga arsitektur berbasis cloud. Untuk arsitektur terpusat itu mengandalkan satu server utama untuk dapat memproses semua data dan aplikasi, di mana semua pengguna itu terhubung ke server utama sehingga semua server itu dapat mengakses informasi melalui perangkat mereka masing-masing. Arsitektur ini mudah untuk dikelola dan aman, tetapi dapat mengalami bottleneck jika beban datanya itu terlalu tinggi. Kemudian untuk arsitektur terdistribusi itu membagi beban pemrosesan data dan aplikasi ke beberapa server yang saling terhubung, sehingga arsitektur ini lebih scalable dan juga fleksibel, tetapi memerlukan manajemen yang lebih kompleks. Kemudian yang selanjutnya itu arsitektur berbasis cloud. Arsitektur ini menggunakan layanan komputasi dan penyimpanan yang disediakan oleh penyedia cloud seperti Google Cloud begitu. Jadi arsitektur ini menawarkan skalabilitas yang tinggi dan juga fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah dibandingkan arsitektur lainnya. Namun arsitektur ini membutuhkan konektivitas internet yang lebih stabil begitu karena berbasis cloud. Untuk keunggulan dari arsitektur terpusat itu mudah untuk dikelola dan juga dikonfigurasikan, di mana keamanannya itu juga terpusat dan terkontrol. Untuk kekurangannya itu rentan terhadap bottleneck jika beban datanya itu terlalu tinggi, sehingga sulit untuk diskalakan untuk pertumbuhan data dan juga pengguna. Untuk contoh penerapannya itu sistem informasi sederhana pada suatu usaha kecil dan juga menengah dengan jumlah data yang masih terbatas. Kemudian yang selanjutnya itu arsitektur terdistribusi, di mana data itu sudah disimpan dan dapat diakses di beberapa server. Dapat meningkatkan kecepatan dan juga skalabilitas. Untuk jaringannya itu membutuhkan jaringan yang kuat dan andal untuk koneksi antar servernya. Selain itu juga memerlukan mekanisme keamanan yang terintegrasi untuk dapat melindungi data yang nantinya akan tersebar. Arsitektur ini mudah untuk diskalakan karena sesuai dengan kebutuhan, dimana dengan penambahan server baru gitu. Kemudian yang selanjutnya itu arsitektur berbasis cloud. Untuk keunggulannya itu skalabilitasnya lebih tinggi, untuk fleksibilitasnya dan biayanya itu lebih rendah karena berbasis cloud. Untuk aksesibilitasnya itu bisa diakses di berbagai lokasi. Sedangkan kekurangannya itu tergantung oleh koneksi internet. Lalu keamanan datanya itu juga bergantung pada penyedia cloud dan juga ada potensi masalah terhadap privasi data begitu. Lalu dalam memilih
memilih tipe arsitektur yang tepat untuk suatu bisnis, kita harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dari organisasi itu secara cermat, dan kita juga harus mempertimbangkan skala dari organisasinya, jumlah penggunanya, jenis data yang akan diproses, dan juga kebutuhan keamanan yang ada begitu. Setelah kita menganalisis, kita mengevaluasi berbagai tipe arsitektur itu yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi kita. Kita pertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, skalabilitas, keamanan, dan juga fleksibilitasnya itu bagaimana, mana yang cocok untuk bisnis kita. Setelah kita mengevaluasi dari berbagai opsi, kita memilih arsitektur yang paling optimal untuk kebutuhan organisasi kita. Mana yang paling tepat, mana yang sesuai dengan biaya yang kita miliki atau anggaran yang kita miliki begitu. Jadi, pastikan arsitektur yang dipilih itu dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan juga masa depan. Jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan, malah kita yang rugi begitu. Dalam merancang arsitektur sistem informasi bisnis, ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita harus merencanakan. Kita tentukan dulu kebutuhan, tujuan, skop dari sistem informasi. Kita identifikasi dulu penggunanya, datanya, dan juga proses bisnis yang akan diintegrasikan. Setelah itu kita dapat memilih platform dan juga software ataupun hardware yang sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran dari usaha kita atau bisnis kita. Kita pertimbangkan juga kompatibilitasnya, keamanan, dan juga skalabilitasnya. Kemudian kita bisa membuat desain arsitektur yang dapat mendefinisikan hubungan antara komponen sistem seperti server, database, jaringan, dan juga aplikasi. Selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi dan menginstalasi sistem sesuai dengan desain yang sudah kita rancang tadi. Kita uji coba juga sistemnya itu secara menyeluruh untuk dapat memastikan stabilitas dan kinerjanya itu bagaimana. Apakah bagus atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeliharaan secara rutin untuk dapat menjaga performa dan juga keamanan dari sistem yang kita miliki. Perbaruan sistem secara berkala untuk mengatasi kerentanan dari kerentanan keamanan begitu. Ada beberapa faktor penting dalam merancang arsitektur dari segi keamanan. Jadi pastikan dulu sistem itu sudah terlindungi dari akses yang tidak sah atau ilegal, ancaman dari keamanan cyber, dan juga kerusakan data. Kita implementasikan mekanisme autentikasi, otorisasi, dan juga enkripsi. Lalu kita pertimbangkan juga skalabilitas. Rancang sistem yang dapat diskalakan untuk dapat mengakomodasi pertumbuhan data dan juga pengguna. Sehingga pastikan juga sistem itu dapat menangani beban yang meningkat tanpa mengalami penurunan kinerja. Lalu kita pastikan juga ketersediaan dari sistem itu secara konsisten dan dapat diakses oleh pengguna atau semua pengguna kapanpun dibutuhkan. Jadi implementasikan juga mekanisme backup dan recovery untuk meminimalkan downtime. Lalu pastikan juga sistem itu terintegrasi dengan sistem lainnya yang nantinya itu digunakan dalam organisasi. Integrasi yang efektif itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga dapat mengakses informasi secara tepat juga. Begitu. Kemudian ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam merancang arsitektur sistem informasi bisnis. Yang pertama itu kita
kita mengidentifikasikan dulu tujuan dari bisnis tersebut. Langkah awalnya itu kita memahami dulu visi, misi, dan juga tujuan strategis perusahaan. Ini termasuk memahami proses bisnis yang ada, tantangan yang dihadapi, dan juga peluang yang bisa dicapai dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Begitu. Contohnya itu jika tujuan bisnis adalah meningkatkan layanan pelanggan, arsitektur sistem informasi bisnis itu harus mendukung aplikasi seperti customer relationship management begitu. Lalu langkah yang kedua itu kita menganalisis kebutuhan dari bisnis dan juga teknologi. Setelah kita memahami tujuan bisnis, langkah berikutnya itu kita menganalisis kebutuhan spesifik dalam hal teknologi dan juga sistem informasinya. Ini termasuk identifikasi kebutuhan pengguna, fungsionalitas sistem, dan juga persyaratan teknologi seperti skalabilitas, kinerja, dan juga keamanan. Dalam hal ini juga ada analisis kesenjangan. Kita penting untuk melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis antara sistem yang ada dengan kebutuhan masa depan. Jadi, apakah sistem saat ini dapat memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan? Ini hal yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian, dalam merancang arsitektur itu ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu dari arsitektur aplikasi, yaitu seperti desain aplikasi meliputi penentuan software atau platform yang akan digunakan untuk mendukung proses bisnis tersebut. Ini juga termasuk perancangan modul-modul yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan operasional bisnis. Contohnya itu modul Enterprise Resource Planning untuk mengelola keuangan, lalu ada produksi dan juga SDM atau modul manajemen hubungan pelanggan begitu. Lalu komponen selanjutnya itu arsitektur data. Jadi desain itu bagaimana data akan dikumpulkan, disimpan, diproses, dan juga digunakan dalam sebuah proses bisnis. Jadi arsitektur data itu harus mempertimbangkan alur data antara aplikasi yang berbeda, terus integrasi data dari berbagai sumber dan juga kebutuhan pelaporan. Untuk contohnya itu seperti penggunaan warehouse data untuk menyimpan data transaksi dan juga data pelanggan. Kemudian komponen yang selanjutnya itu arsitektur teknologi. Hal ini melibatkan perencanaan infrastruktur teknologi yang mendukung aplikasi dan juga sistem informasi. Hal ini mencakup pilihan perangkat keras seperti server atau komputer, lalu infrastruktur jaringan dan juga cloud computing, serta sistem keamanan dan juga monitoring. Untuk contohnya itu seperti penggunaan infrastruktur cloud untuk mendukung sistem yang scalable dan dapat diakses secara real time dari berbagai lokasi. Kemudian yang selanjutnya itu arsitektur proses bisnis, itu merancang bagaimana alur kerja operasional perusahaan itu terhubung dengan sistem informasi, di mana hal ini itu termasuk bagaimana proses itu dapat otomatisasi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan juga dapat mengurangi kesalahan manual. Untuk contohnya itu seperti otomatisasi proses pemesanan barang, pengiriman, dan juga pembayaran dalam sistem e-commerce. Lalu yang selanjutnya arsitektur keamanan, di mana sistem informasi itu harus dirancang dengan memperhatikan keamanan, termasuk akses kontrol, proteksi data, serta perlindungan dari ancaman cyber. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data. Contohnya seperti penerapan sistem enkripsi, terus autentikasi multifaktor, dan juga audit log untuk melindungi data perusahaan dan pelanggan gitu.
Lalu langkah yang selanjutnya kita melakukan pemilihan teknologi. Jadi setelah desain arsitektur itu dibuat, langkah berikutnya adalah memilih teknologi yang akan digunakan. Hal ini mencakup pemilihan perangkat keras, perangkat lunak, serta penyediaan penyedia layanan yang mendukung sistem informasi yang diinginkan, begitu. Lalu yang selanjutnya menyusun model interaksi dan integrasi sistem. Jadi sistem informasi bisnis itu biasanya terdiri dari beberapa aplikasi atau modul yang diperlukan dalam berinteraksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, penting untuk merancang bagaimana aplikasi-aplikasi ini dapat terintegrasi. Lalu integrasi ini ada beberapa jenisnya, dari integrasi horizontal dan vertikal. Untuk integrasi horizontal itu menghubungkan berbagai sistem informasi yang mendukung proses bisnis yang berbeda tetapi saling berhubungan. Untuk integrasi vertikal itu menghubungkan sistem informasi dengan tingkat manajerial yang berbeda untuk mendukung pengambilan keputusan. Contohnya untuk integrasi antar sistem ERP dengan sistem supply chain management, atau antara modul customer relationship management dengan modul layanan pelanggan lainnya, gitu. Lalu langkah selanjutnya itu mengelola skalabilitas dan juga fleksibilitas. Jadi arsitektur sistem informasi itu harus dirancang dengan mempertimbangkan pertumbuhan bisnis di masa depan. Sistem itu harus bisa ditingkatkan atau scalable untuk dapat menangani peningkatan beban kerja pengguna atau data tanpa mengorbankan kinerja. Contohnya itu desain arsitektur berbasis cloud itu memungkinkan penambahan kapasitas penyimpanan dan juga komputasi dengan mudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu yang selanjutnya itu merancang sistem keamanan keandalan. Jadi sistem itu harus dirancang untuk dapat melindungi data dari akses yang tidak sah, menjaga kerahasiaan dan juga integritas informasi, serta memastikan ketersediaan sistem. Jadi hal ini melibatkan penerapan protokol keamanan yang ketat, begitu. Lalu langkah selanjutnya itu dokumentasi dan juga pemeliharaan arsitektur. Jadi setiap komponen arsitektur itu harus terdokumentasi dengan jelas untuk dapat memudahkan proses implementasi dan pemeliharaannya nantinya. Jadi dokumentasi ini juga penting untuk pelatihan staf dan pemantauan kinerja sistem di masa mendatang, begitu. Contohnya itu seperti peta arsitektur jaringan, diagram alur proses bisnis, dan juga pedoman pemeliharaan sistem, begitu. Kemudian ada beberapa tipe dalam arsitektur dalam sistem informasi bisnis. Dari yang arsitektur berorientasi layanan atau service oriented arsitektur, itu memungkinkan komponen aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lainnya melalui layanan yang terstandarisasi. Jadi setiap layanan itu dapat digunakan oleh beberapa aplikasi tanpa harus mengetahui detail teknisnya. Keuntungannya itu fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi, dapat digunakan kembali dan juga lebih mudah untuk diintegrasikan dengan sistem lainnya. Kemudian tipe yang kedua itu arsitektur berbasis mikro layanan atau microservice arsitektur, di mana arsitektur ini memecah aplikasi besar menjadi komponen-komponen kecil yang dapat dikembangkan, diuji, dan dikelola secara independen.
Hal ini memungkinkan tim pengembang untuk lebih cepat dalam merilis fitur baru dan juga dapat meningkatkan skalabilitas dari suatu sistem. Untuk keuntungannya, fleksibilitasnya itu terbilang tinggi dan juga pengembangan paralel dan mudah untuk diskalakan. Untuk tipe selanjutnya itu arsitektur berbasis cloud, di mana sistem informasi bisnis yang berbasis cloud itu menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan juga biaya yang lebih rendah. Jadi organisasi itu dapat memilih antara cloud publik, privat, atau hybrid sesuai dengan kebutuhan dan keamanan mereka, begitu. Lalu dalam merancang arsitektur bisnis yang baik itu ada beberapa keuntungannya. Yang pertama dari segi efisiensi operasional, di mana proses bisnis yang otomatis itu dapat mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan produktivitas, dan juga dapat mengurangi kesalahan dari manusia. Lalu yang kedua itu fleksibilitas bisnis. Jadi arsitektur yang fleksibel itu memungkinkan bisnis dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, regulasi, dan juga teknologi tanpa adanya gangguan besar dalam operasional. Kemudian keputusan berbasis data. Jadi sistem yang terintegrasi itu memberikan data yang akurat dan juga real time sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Kemudian keuntungan yang selanjutnya itu dalam hal penghematan biaya. Dengan otomatisasi dan pemanfaatan teknologi seperti cloud, bisnis itu dapat menghemat biaya operasional dan juga infrastruktur. Kemudian keuntungan yang selanjutnya itu seperti keamanan dan keandalan. Jadi desain arsitektur yang baik itu melibatkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk dapat melindungi informasi bisnis yang sensitif dan dapat memastikan keandalan dari sistem tersebut, begitu. Lalu dalam arsitektur sistem informasi bisnis itu ada beberapa tingkatannya, dimana ini tergantung pada skala dan juga kompleksitas organisasi tersebut. Jadi yang pertama itu dari arsitektur strategis. Jadi menggambarkan bagaimana sistem informasi itu dapat mendukung tujuan strategis perusahaan. Pada tingkat ini arsitektur itu berfokus pada bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Misalnya melalui adopsi teknologi baru seperti AI, blockchain, maupun big data. Lalu tingkat yang selanjutnya itu arsitektur taktis, di mana ini berkaitan dengan bagaimana teknologi itu dapat mendukung operasional sehari-hari perusahaan. Jadi fokusnya pada tingkat ini itu pada manajemen proses bisnis, pengelolaan sumber daya, dan juga otomatisasi tugas-tugas rutin. Jadi di sini arsitektur berfokus pada aplikasi yang mendukung operasional bisnis seperti ERP dan juga CRM, begitu. Lalu tingkat selanjutnya itu arsitektur operasional. Jadi tingkat ini lebih berfokus pada komponen teknis yang mendukung aplikasi dan juga sistem informasi di seluruh organisasi. Hal ini melibatkan manajemen infrastruktur teknologi, jaringan, database, dan juga keamanan sistem. Lalu yang selanjutnya tantangan dalam merancang arsitektur sistem informasi bisnis. Itu ada beberapa. Yang pertama dari kompleksitas integrasi. Jadi mengintegrasikan berbagai aplikasi dan proses bisnis yang berbeda dapat menjadi sangat kompleks, terutama jika perusahaan memiliki banyak sistem yang sudah lama, begitu. Lalu dari skalabilitas juga, meskipun teknologi cloud itu dapat membantu, tetap
tetap diperlukan juga perancangan yang matang agar arsitektur sistem informasi itu dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis tanpa mengalami gangguan. Lalu yang selanjutnya itu dari segi keamanan. Jadi meningkatnya jumlah ancaman keamanan cyber itu membuat desain arsitektur keamanan menjadi semakin penting dan juga rumit. Lalu adanya kepatuhan terhadap regulasi. Jadi setiap bisnis itu harus memastikan bahwa arsitektur sistem informasinya itu telah mematuhi berbagai regulasi seperti perlindungan data, privasi, dan juga keamanan informasi. Lalu ada beberapa faktor pendorong dalam pembuatan arsitektur enterprise. Dari faktor internal itu dilihat dalam penyesuaian bisnis. Jadi teknologi informasi itu dianggap sebagai sebuah instrumen penting untuk dapat mewujudkan efektivitas suatu organisasi. Jadi model penyesuaian strategisnya ini menurut Henderson dan juga Venkatraman tahun 93 itu membedakan antara aspek strategi bisnis dan juga infrastruktur organisasi di satu sisi dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya begitu. Lalu model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Jadi ada 4 sudut pandang ya. Dari internal itu bisa dilihat seperti organisasi, infrastruktur, dan juga proses, dan juga ada infrastruktur TI dan juga prosesnya. Kemudian dari sisi eksternal itu bisnis strategi dan juga IT strategi. Namun semuanya itu saling berkaitan begitu ya. Lalu yang kedua itu enterprise arsitektur itu diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Dari misi enterprise, mengapa suatu perusahaan atau usaha itu ada, lalu visinya, gambaran masa depan, dan nilai-nilai yang dipegang teguh, lalu strategi, jalur yang akan ditempuh oleh enterprise untuk dapat mencapai misi dan juga visi. Kemudian ditranslasikan menjadi tujuan konkret yang dapat memberi arah dan juga menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi yang sudah dirancang. Jadi tujuan dari ditranslasi ini menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan begitu. Lalu tugas dari enterprise arsitektur itu menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari suatu perusahaan, di mana arsitektur itu dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian softnya itu adalah culture atau budaya yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan, sehingga penting atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan begitu. Lalu yang ketiga itu arsitektur dalam instrumen strategis dalam memandu organisasi itu menjalani arah pengembangan yang terencana. Jadi suatu enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Untuk peran enterprise arsitektur itu sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan juga infrastruktur TI, harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan juga standarisasi dari operating model yang ada. Lalu dari sisi eksternal, framework pengaturan itu menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah itu dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan juga bahwa mereka itu telah mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya di USA tahun 93
itu Information Technology Management Reform Act, di mana semua biro pemerintahan itu harus memiliki sebuah IT arsitektur. Begitu. Untuk sisi eksternalnya ada regulasinya. Lalu Framework Basel II 2004 itu menempatkan bahwa kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. Lalu adanya juga US Sarbanes Oxley Act tahun 2002 atau Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act itu mendorong perusahaan untuk dapat mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan itu dapat bertanggung jawab secara personal. Jadi dalam membangun arsitektur itu ada faktor internal dan eksternalnya. Dan dari segi eksternal itu karena adanya peraturan regulasi yang ada dari pemerintah begitu. Lalu untuk metode dan metode arsitektur itu merupakan kumpulan terstruktur dan dari teknik dan langkah-langkah proses untuk dapat membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur, di mana metode ini menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan juga bagaimana dapat diverifikasi atau diuji. Contohnya itu Architecture Development Method dari TOGAF yang dikembangkan oleh The Open Group yang menyediakan tahapan detail dan jelas untuk dapat mengembangkan sebuah IT arsitektur dan enterprise arsitektur. Lalu ada standar IEE juga terkait dalam membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk untuk definisi, analisis, dan juga deskripsi dari sistem arsitektur. Jadi fokus utamanya pada sistem itu bersifat software intensif seperti sistem informasi atau sistem embed dan sistem komposit dalam konteks komputasi gitu. Lalu dalam frameworknya menurut Zegman itu memperkenalkan juga framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal yang saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture, di mana framework untuk enterprise ini merupakan sebuah struktur yang logis untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasikan representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan juga pengembangan sistem enterprise itu. Contohnya seperti ini frameworknya, jadi disesuaikan dengan tingkat si pengguna dari si perencana, pemilik, si yang desain, yang membangun, dan juga subkontraktornya begitu. Ada fungsinya sendiri-sendiri, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Jadi framework dalam bentuk yang paling sederhana itu menggambarkan rancangan artefak yang tersusun dari peran dalam proses perancangan seperti owner, designer, dan builder. Lalu abstraksi produk yang dihasilkan itu materinya terbuat dari apa, bagaimana proses kerjanya, lalu di mana posisi dari sebuah komponen terhadap komponen lainnya. Lalu ada abstraksi dari produk lainnya seperti what, how, where, serta pertanyaan interogatif lainnya seperti who, when, dan why begitu. Jadi dalam membangun framework arsitektur itu ada rancangannya untuk kita itu harus menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing penggunanya begitu. Untuk keunggulan dari framework Zegman ini mudah untuk dipahami,
menganggap bahwa enterprise itu sebagai suatu keseluruhan, lalu dapat dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi. Dan juga masalah apapun itu dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Lalu kekurangannya itu banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Lalu hubungan antar sel yang berbeda itu tidak terlalu jelas spesifikasinya. Jadi kesimpulan dalam pertemuan kali ini atau pada arsitektur sistem informasi bisnis ini, dalam merancang arsitektur sistem informasi bisnis itu membutuhkan suatu proses yang strategis dan kompleks yang melibatkan identifikasi dari kebutuhan bisnis, pemilihan teknologi yang tepat, serta desain yang mempertimbangkan skalabilitas, keamanan, dan juga integrasi dari sebuah sistem. Dengan adanya arsitektur yang baik, organisasi itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan, dan juga dapat bersiap menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Sehingga arsitektur sistem informasi bisnis ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting begitu. Ya, terima kasih. Sekian mungkin untuk materi malam ini terkait arsitektur sistem informasi bisnis. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa langsung chat di kolom YouTube di chat itu, atau bisa kalian mengechat di Siakat. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk UTS. Untuk materinya itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Untuk masalah waktunya itu kita bahas lagi di WA group mungkin ya, apakah mau dibuka seharian atau cuman 1 jam begitu untuk ujiannya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Oh ya, untuk tugas itu saya rasa tugasnya itu nanti setelah UTS, insya Allah mungkin bisa nanti ada tugas untuk setelah UTS. Untuk yang sebelum UTS ini saya rasa belum ada tugas, jadi langsung ujian UTS saja gitu. Untuk masalah teknis dan lain sebagainya nanti kita bahas lagi di WA group ya teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton pertemuan ke-7 ini, dan saya mohon maaf apabila banyak yang kurang lebihnya begitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.